Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pada pertemuan ini kita diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kebaikan, serta selalu dalam lindungannya. Amin. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini. Selanjutnya saya pribadi berterima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan saya untuk memaparkan dan membagi pengalaman serta pengetahuan saya mengenai pandemi COVID-19 sekarang ini di Indonesia. Kita mulai dari mana sih awalnya munculnya virus ini dan sebenarnya apa sih COVID-19 yang sering kita dengar bahkan sering kita ucapkan itu. Secara ilmiah, nama sesungguhnya adalah Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang lebih kita kenal dengan sebutan virus corona. Ini adalah jenis virus coronavirus yang baru yang dapat menular kepada manusia dan menimbulkan efek yang sangat berbahaya. Virus ini pertama kali ditemukan kasusnya di negara Cina, tepatnya di kota Wuhan pada akhir Desember 2019. Bahayanya virus ini dapat menular dengan sangat cepat, didukung dengan banyaknya mobilitas masyarakat yang keluar masuk dari negara maupun ke negara Cina, sehingga virus corona menyebar ke berbagai daerah di negara Cina, bahkan cepat sampai menyebar ke berbagai negara termasuk ke Indonesia. Hal ini sangat menimbulkan kepanikan di semua negara, sehingga banyak negara yang memberlakukan sistem lockdown di negaranya. Hal ini dimaksudkan untuk menekan laju penyebaran virus corona yang semakin mewabah di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia, pada awalnya pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM demi menanggulangi semakin parahnya penularan virus corona di Indonesia. Gejala terjangkitnya virus corona awalnya seperti flu biasa atau infeksi pernafasan ringan hingga sedang, tetapi selanjutnya disertai dengan sesak nafas, hilang fungsi indera perasa dan penciuman, serta demam tubuh yang tinggi. Sehingga bagi kebanyakan orang, virus ini sangatlah berbahaya dan sangat bisa menyebabkan kematian. Terbukti dengan tingginya tingkat kematian yang disebabkan COVID-19 di Indonesia. Pemerintah juga memberikan anjuran di rumah saja dan 5M bagi masyarakat demi mencegah penularan COVID-19. Sekarang ini, dimanapun kita berada, dapat dipastikan kita akan bertemu dengan orang-orang yang memakai masker, serta alat pendukung 5M, seperti garis pembatas jarak antar orang, alat tes suhu tubuh, kotak cuci tangan atau hand sanitizer, dan lain sebagainya. Masyarakat sekarang ini sudah terbiasa dengan pola hidup yang bisa dikatakan lebih bersih dan lebih sehat, walaupun pada awalnya memang setiap masyarakat susah untuk melakukan perubahan dengan pola hidup yang terjadi sebelumnya. Virus corona ini sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan, diantaranya mobilitas masyarakat dan tentunya sektor ekonomi sangat terpengaruh oleh adanya virus corona yang mewabah di dunia sekarang ini. Semua negara berlomba-lomba untuk memberikan kebijakan yang terbaik bagi seluruh warganya, dikarenakan semakin banyaknya kasus kematian yang disebabkan oleh virus corona ini. Semua warga masyarakat juga mengalami kepanikan. Kepanikan masyarakat dan pemerintah ini nyata terbagi menjadi dua, yaitu antara panik menghadapi keganasan virus corona, di lain sisi
masyarakat dan pemerintah juga panik menghadapi masalah ekonomi yang nyata muncul akibat terganggunya mobilitas kegiatan masyarakat. Keadaan ini mendorong terjadinya konflik-konflik yang muncul dalam proses penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Terlebih masyarakat kurang mampu menjadi sangat terdampak karena mereka terbatasi dalam aktivitasnya bekerja mencari nafkah. Misalnya para pedagang kaki lima dan pedagang asongan yang dilarang keluar rumah karena adanya kebijakan PPKM dari pemerintah. Di lain sisi, mereka harus bekerja untuk mencari nafkah demi menghidupi kebutuhan keluarga. Dengan kondisi yang seperti ini, mau tidak mau dan suka tidak suka, mereka menjadi tekanan bagi para masyarakat kecil. Sehingga terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran mengenai aturan untuk tidak keluar rumah karena kondisi kebutuhan ekonomi yang tidak dapat ditoleransi bagi mereka. Selanjutnya, bagi yang paling penting adalah bagaimana cara menghadapi kondisi yang seperti sekarang ini. Dalam hal ini, pemerintah selalu berusaha untuk yang terbaik untuk dapat menjawab setiap tantangan yang datang di masa pandemi sekarang ini. Dapat kita ambil contoh, seperti pemerintah memberikan jawaban atas setiap tantangan pandemi yang datang dengan mengeluarkan kebijakan seperti menutup akses keluar masuk Indonesia. Pemerintah juga melarang warganya untuk keluar kota, membatasi mobilitas warga, mengeluarkan anjuran untuk tetap di rumah saja, wajib memakai masker, serta menerapkan 5M dimanapun kita berada. Pengawasan ketat terhadap mobilitas masyarakat itu juga sangat penting. Sekolah dilakukan secara daring, memberikan layanan pengobatan gratis bagi warga terjangkit COVID-19, serta memberikan jutaan dosis vaksin yang gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah juga berusaha memberikan banyak solusi yang lain kepada warganya dengan mengeluarkan berbagai macam santunan dan bantuan kepada masyarakat. Antara lain bantuan berupa sembako dan bantuan berupa uang tunai, seperti program Keluarga Harapan atau PKH, kartu sembako dan bantuan beras bulog, program bantuan sosial tunai atau BST, subsidi listrik, kartu prakerja, subsidi kuota internet bagi para pelajar, BLT UMKM, BLT subsidi gaji, dan sebagainya. Tidak sedikit biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk warganya demi tercapainya kondisi yang tetap stabil di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Di lain sisi, pemerintah juga harus tetap menjaga kestabilan ekonomi makro di Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai warga negara yang baik juga harus menghargai upaya-upaya pemerintah, karena usaha dari pemerintah sudah dapat dikatakan berhasil sampai saat ini dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Hal ini pun juga diakui oleh negara tetangga kita, bahkan oleh negara-negara barat. Walaupun pada awalnya Indonesia dikatakan termasuk dalam negara-negara yang gagal dalam menangani pandemi COVID-19. Tetapi pada akhirnya untuk sekarang ini kita dapat merasakan kita dan mereka semua mengakui keberhasilan Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19 hingga saat ini. Serta juga tidak lupa kita harus berterima kasih kepada pemerintah dengan selalu patuh terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan percayalah bahwa itu semua juga dilakukan untuk kebaikan dan kesehatan kita semua. Terakhir, percayalah juga bahwa pandemi COVID-19 ini akan dapat kita lawan bersama, kita lewati bersama, juga dapat segera selesai. Sehingga kehidupan kita semua akan menjadi kembali normal seperti sedia kala yang selalu kita harapkan bersama. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Kuasa, serta kita semua selalu diberi kesehatan yang membawa kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.